Oke, selamat siang teman-teman semua dan Pak Safrizal terutama. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu laporan pengujian fitur. Karena kami berkelompok itu kan udah dari guideline-nya itu kita harus berbeda-beda. Jadi saya mengambil di bagian fitur pengajuan peminjaman mobil. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Hamka, menjadi Maulana dengan NIM 2023 08 10 40 dari Prodi Sistem Informasi ya. Oke, di sini yang pertama saya memiliki latar belakang fitur pengajuan peminjaman kendaraan bermobil, yaitu merupakan komponen kunci dalam aplikasi peminjaman kendaraan yang memungkinkan user untuk mengajukan peminjaman secara mudah dan transparan. Proses pengajuan ini yaitu banyak mencakup validasi data pengguna, pemilihan kendaraan, dan penentuan tanggal peminjaman. Pengujian terhadap fitur ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan harapan dan memenuhi standar operasional yang telah ditentukan, dan tentu saja membuat user menjadi lebih nyaman menggunakan aplikasi ini. Next, ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk yang pertama ada melakukan pengujian terhadap fitur peminjaman kendaraan bermobil. Kedua, mengidentifikasikan kelemahan fungsional berdasarkan evaluasi pengujian. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi peningkatan berdasarkan hasil evaluasi pengujian. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup. Fokus kami dalam meneliti ini ada di validasi data pengguna dalam proses pengajuan, pemilihan kendaraan dan ketersediaan kendaraan yang dapat dipinjam, validasi tanggal peminjaman dan batas waktu peminjaman. Yang terakhir ada notifikasi status peminjaman kepada user dan juga adminnya. Next, kita lanjut ke poin nomor 2. Poin nomor 2 itu adalah kajian teori. Nah, 2.1 yaitu pengujian perangkat lunak. Jadi, di sini tuh kami melakukan pengujian perangkat lunak untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kualitas sistem terhadap spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian atau bug ya yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. 2.2 adalah metode pengujian. Jadi saya menggunakan dua metode pengujian, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing itu menguji perilaku aplikasi berdasarkan input dan output tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur atau internal dalam code program. Ya, kalau white box testing itu saya memeriksa alur seperti logika internal dari aplikasi, terutama pengujian jalur eksekusi program dan logika kontrol. Lanjut ke poin nomor 3 adalah identifikasi fitur yang akan diuji. Fitur yang diuji adalah pengajuan peminjaman kendaraan mobil yang mencakup beberapa proses seperti proses pengajuan peminjaman kendaraan, validasi data pengguna dan dokumen, pemilihan kendaraan yang tersedia untuk peminjaman, peminjaman tanggal, dan batas waktu peminjaman. Dan yang terakhir ada pemberitahuan status peminjaman kepada pengguna dan admin. Oke, yang selanjutnya ada poin nomor 4, metode pengujian yang digunakan. Yang pertama ada ya dua tadi ya, backward testing dan whitebox testing. Ini untuk lebih detailnya ada equivalence partitioning, menguji input valid seperti tanggal peminjaman sesuai dengan kendaraan yang tersedia, serta input invalid seperti format tanggal yang salah. Kedua, ada boundary value analysis, yaitu menguji batas tanggal peminjaman seperti tanggal mulai sistem dan batas waktu maksimal peminjaman yang diizinkan. Oke, ya. Sekarang whiteboard testing ya. Code coverage memastikan bahwa semua bagian kode aplikasi termasuk validasi data dan pemeliharaan kendaraan telah teruji. Path testing menguji semua jalur eksekusi yang mungkin termasuk jalur dengan filter valid, jalur tanpa filter, dan jalur dengan data yang tidak lengkap atau data yang salah. Nah, ini adalah poin nomor 5 ini adalah hasil dan temuan dari pengujian. Skenario penguji adalah input skenario uji input output yang diharapkan dan hasil status. Yang pertama, pengajuan peminjaman valid ID pengguna 101 kendaraan mobil A ya di pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2025. Output yang diharapkan adalah pengajuan diterima, status menunggu persetujuan. Oke. Jadi hasilnya sesuai dan lulus. Nah, ini adalah format tanggal yang salah. Tanggal
tanggal hanya tanggal saja ya, tidak ada mobilnya atau apa, jadi tidak jelas. Jadi pesanan pesanan error ini format yang salah. Maka hasilnya adalah tidak ada apa-apa, sesuai dan lulus. Nah, lalu ada kendaraan yang tersedia, kendaraan mobil Z tanggal 08 tanggal 1 bulan 6 tahun 2025. Pesanan error, kendaraan tidak tersedia. Oke. Jadi hasilnya adalah sesuai dan statusnya adalah lulus. Yang terakhir pengajuan tanpa dokumen. Jadi ID pengguna 102 kendaraan mobil B tanpa dokumen. Output yang diharapkan adalah pesan error dokumen tidak lengkap, sesuai dan lulus. Dan yang nomor keenam adalah evaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian. Yang pertama ada fungsionalitas, semua fitur pengajuan peminjaman berfungsi dengan baik tanpa ada kesalahan yang besar. Mungkin sedikit ada kesalahan, tidak apa-apa ya, tapi tidak kesalahan yang besar. Pengguna dapat mengajukan peminjaman kendaraan dengan memilih kendaraan dengan tanggal yang sesuai, tidak boleh ada kurang dalam itu. Dan sistem memberikan umpan balik yang tepat. Nah, ini yang pentingnya juga harus yang tepat. Nomor dua ada keandalan. Aplikasi ini adalah cukup stabil saat diuji dengan berbagai jenis input, namun terdapat sedikit masalah dengan validasi dokumen. Yang ketiga, kemudahan akses antar muka pengguna cukup mudah dipahami, meskipun ada beberapa area yang dapat ditingkatkan seperti penambahan instruksi tentang format dokumen yang diterima. Kelemahannya tidak ada indikator visual untuk status dokumen yang belum diverifikasi. Ya, itu juga penting ya. Jadi kita tidak tahu keaslian dokumen dari orang yang akan meminjam dan tidak mendukung pencarian kendaraan berdasarkan kategori. Oke. Next, yang terakhir adalah saran dari saya, rekomendasi adalah menambahkan indikator visual atau notifikasi untuk status dokumen yang perlu diverifikasi. Jadi sebelum masuk ke dalam atau sebelum di ACC dari yang mereka ingin meminjam mobil, ada proses dulu untuk diverifikasi bahwa data mereka itu asli. Yang kedua adalah memperbaiki proses konfirmasi kepada pengguna setelah pengajuan diterima. Ketiga, menambah fitur pencarian berdasarkan kategori kendaraan untuk mempermudah para user mencari kendaraan yang akan dipinjam. Yang terakhir, memperbaiki validasi input dokumen agar lebih informatif dan jelas bagi pengguna. Oke, dan ini yang terakhir ya. Oke, sudah sekian dari saya. Kak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.